Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, sebelumnya saya mendapat pesan dari Bu Wika bahwasanya Ibu mengatakan Udah langsung aja Mbak, nggak usah dikonfirmasi. Saya sudah Oh, kasih langsung. tahu, iya, langsung aja Iya. bimbingan aja. Langsung share screen artikel saya ya Bu. Iya. Ini di record ya. Itu nanti Iya, kalau Bu. kamu dengerin record. Iya. Apa sudah terlihat Bu? Share screen. Sedang loading. Oke, silahkan. Kayak kemarin industri kecil ya, bukan UMKM ya? Iya Bu, industri kecil dan menengah di Kota Batam, IKM Bu. Baiklah, saya mulai. Jadi untuk judul penelitian saya yaitu determinan penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil dan menengah di Kota Batam. Nah, jadi untuk di pendahuluan di paragraf pertama di sini saya menjelaskan. Boleh agak di zoom-in itu Mbak? Oh iya Bu. Sudah Bu, apa sudah terlihat Bu? Agak gede sedikit. Oke, udah cukup. Baiklah, untuk pendahuluan di paragraf pertama di sini saya menjelaskan mengenai kontribusi IKM terhadap industri non migas dan capaian industri kecil menengah untuk menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya untuk di paragraf kedua di sini mengenai masalah yang sering dihadapi oleh industri kecil menengah, salah satunya yaitu masalah mengenai pengelolaan keuangan yang belum memadai. Selanjutnya untuk paragraf ketiga di sini saya menjelaskan mengenai variabel independen dan juga variabel dependen saya, Bu. Nah, jadi untuk paragraf keempat di sini saya menjelaskan mengenai penelitian ini merupakan replikasi dari penelitiannya Santosa. Di sini saya menjelaskan variabel independen dan dependen yang digunakan oleh penelitian Santosa dan juga hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwasanya tingkat pendidikan dan skala usaha berpengaruh positif. Sebaliknya, gender, umur usaha, pelatihan akuntansi, dan pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya, untuk paragraf kelima, di sini saya menjelaskan determinan variabel yang akan saya teliti, yaitu tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan juga pelatihan akuntansi. Dan juga variabel dependen saya, yaitu penggunaan informasi akuntansi. Di sini saya menjelaskan mengenai objek penelitian yang saya gunakan dengan yang digunakan oleh Santosa. Begitu juga lokasinya. Selanjutnya, untuk paragraf ke-6, di sini saya memasukkan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan juga pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada IKM. Selanjutnya, batasan masalah di paragraf ke-7. Di sini saya menjelaskan bahwasanya objek penelitian saya itu hanya industri pengolahan pangan yang terdaftar di Disperindak. Nah, saya juga membatasi umur usaha sebagai salah satu kriteria pemilihan sampel saya, yaitu dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Di sini lanjut ke kajian teori. Teori saya ada dua. Di sini ada teori TAM, Teknologi Acceptance Model Theory, di mana TAM menggambarkan bahwa penggunaan sistem informasi akan dipengaruhi oleh penggunaan persepsi dan juga kemudahan pengguna. Selanjutnya untuk motivasi teori, di sini Spilker mengungkapkan teorinya, di mana motivasi seseorang untuk mempelajari dan memahami pengetahuan akuntansi akan menambahkan pemahaman pemilik usaha dalam menggunakan atau menerapkan informasi akuntansi pada perusahaannya. Selanjutnya di sini yaitu kriteria industri kecil menengah menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M/ND/PAR/7/2016. Di sini ada pasal ketiga
mengenai industri kecil menengah yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan nilai investasi kurang dari 1 miliar. Untuk industri menengah, yaitu mempekerjakan paling sedikit 20 orang dengan nilai investasi 15 miliar. Selanjutnya untuk industri besar, yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dengan nilai investasi paling banyak 15 miliar. Selanjutnya hipotesis. Di sini di paragraf pertama saya menjelaskan mengenai pengertian pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini juga saya menjelaskan mengenai kaitan teori TAM dengan tingkat pendidikan. Selanjutnya di sini saya juga menjelaskan penelitian yang sejalan dengan variabel saya, dan paragraf terakhir yaitu paragraf yang saya buat mengenai ringkasan dari ulasan yang di atas. Nah, di sini H1 semakin tinggi tingkat pendidikan akan menunjukkan tingginya pemahaman dalam menggunakan informasi akuntansi. Di sini juga untuk hipotesis kedua yaitu gender. Di sini saya juga menjelaskan mengenai pengertian gender. Yang selanjutnya saya menjelaskan kaitan antara teori TAM dengan gender. Selanjutnya yaitu paragraf ulasan yang mengenai ulasan di atas. Hipotesis kedua yaitu pemilik usaha dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu skala usaha. Di sini saya juga menjelaskan mengenai pengertian skala usaha, kaitan teori TAM dengan skala usaha. Selanjutnya berdasarkan pemaparan di atas, saya juga paragraf terakhir saya menjelaskan ulasan mengenai ringkasan yang di atas. Untuk hipotesis 3 yaitu semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan pengguna informasi akuntansi semakin besar. Untuk pengusaha juga di sini paragraf pertama saya menjelaskan mengenai pengertian unit usaha, kaitan teori TAM dengan unit usaha. Selanjutnya yaitu penelitian yang sejalan dengan penelitian saya. Selanjutnya paragraf terakhir ulasan dari paragraf yang di atas. Untuk hipotesis 4 yaitu semakin lama usaha beroperasi, maka kebutuhan dalam penggunaan informasi akuntansi semakin meningkat. Selanjutnya untuk variabel ke-6 pengetahuan akuntansi. Sini saya menjelaskan mengenai pengertian akuntansi di paragraf pertama, kaitan teori TAM dengan pengetahuan akuntansi, pengertian yang sejalan dengan variabel penelitian saya yaitu pengetahuan akuntansi, dan paragraf terakhir yaitu pemaparan ulasan dari ringkasan yang di atas. Selanjutnya untuk pelatihan akuntansi, di sini saya menjelaskan mengenai pelatihan akuntansi, kaitan teori TAM dengan pelatihan akuntansi, dan penelitian yang sejalan dengan penelitian selanjutnya yaitu pemaparan ulasan dari ringkasan yang di atas. Untuk hipotesis ke-6 yaitu semakin banyak pelatihan akuntansi yang diikuti akan meningkatkan kemampuan pemilik usaha dalam penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya metode penelitian. Di sini saya menjelaskan saya menggunakan pendekatan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis data yang saya gunakan yaitu data primer. Data primer yang saya gunakan yaitu berupa kuesioner yang diperoleh dengan nilai kuesioner dalam bentuk Google Form yang dikirimkan melalui media yaitu media WhatsApp. Metode keskalaan untuk instrumen yang saya gunakan yaitu skala Likert. Selanjutnya objek penelitian saya itu industri kecil menengah yang terdaftar di Disperindak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Untuk jumlah populasi penelitian saya itu berjumlah 93 IKM. Teknik pertama sampel yang saya gunakan yaitu teknik sensus, dan untuk teknik pengambilan sampel pada penelitiannya itu proses sampling. Selanjutnya untuk definisi operasional penelitian, di sini saya meletakkan untuk definisi operasionalnya gabung dengan pertanyaan kuesioner saya, jadi saya letakkan di lampiran 1. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Sini ada karakteristik responden. Jadi pada penelitian ini kuesioner yang saya gunakan terdiri dari 93 responden.
Di sini karakteristiknya yaitu perempuan memiliki jumlah yang lebih besar, yaitu 68 orang dengan frekuensi 73%. Selanjutnya untuk pendidikan terakhir didominasi dengan SMA dengan jumlah 71 IKM dengan frekuensi 76%. Jumlah karyawan didominasi kurang dari 10 orang sebanyak 87 orang dengan frekuensi 94%. Untuk umur usaha didominasi 3 tahun sampai dengan 5 tahun sebanyak 55 IKM dengan frekuensi 59%. Selanjutnya untuk uji validitas di sini penelitian ini menggunakan R-tabel di sini yaitu 0,2017. Nah, di sini untuk mengetahui instrumen valid atau tidak dengan membandingkan antara R-hitung dengan R-tabel. Apabila R-hitung lebih besar dari R-tabel, maka dapat dinyatakan instrumen valid. Nah, di sini untuk X1, untuk 3 butir pertanyaan X1 memiliki nilai di atas 0,2017, maka dapat saya simpulkan bahwa untuk 3 butir pertanyaan X1 valid. Selanjutnya yaitu X3, di sini ada 3 butir pertanyaan. Nah, nilai untuk 3 butir pertanyaan ini juga memiliki nilai R-hitung di atas nilai R-tabel yaitu 0,2017. Maka dapat disimpulkan bahwa 3 butir pertanyaan skala usaha valid. Selanjutnya untuk variabel X4, di sini terdapat 3 butir pertanyaan. Di sini nilai R-hitung juga lebih besar daripada nilai R-tabel yaitu 0,2017, maka dapat saya simpulkan bahwa untuk X4 valid. Selanjutnya untuk X5 di sini nilai untuk 7 butir pertanyaan X5 memiliki nilai di atas 0,2017. Maka dapat saya simpulkan untuk X5 untuk 7 butir pertanyaan valid. Selanjutnya untuk X6 terdiri dari 3 butir pertanyaan dan memiliki nilai di atas 0,2017, maka dapat dinyatakan untuk X6 valid. Selanjutnya untuk variabel dependen di sini terdiri dari 8 butir pertanyaan dan nilai untuk variabel Y di sini memiliki nilai di atas 0,2017, maka dapat saya simpulkan untuk 8 butir pertanyaan variabel dependen valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Di sini menurut segmen alat ukur dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha di atas 0,60. Nah, di sini untuk keenam variabel yang saya gunakan memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,60. Maka dapat saya simpulkan untuk keenam variabel saya untuk alat ukur keenam variabel saya reliable. Selanjutnya untuk asumsi klasik di sini untuk mengetahui data terdistribusi secara normal dapat dilihat melalui nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal. Nah, di sini untuk nilainya memiliki nilai 0,107, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat saya simpulkan untuk uji normalitas residual pada penelitian ini data terdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk uji multi-call. Nah, untuk mengetahui variabel terbebas dari gejala multikolinearitas dengan melihat nilai VIF dan nilai toleransi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di sini dapat dilihat bahwa keenam variabel saya memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Maka dapat saya simpulkan untuk keenam variabel saya terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas saya menggunakan metode uji Glasser. Nah, di sini untuk mengetahui variabel terbebas dari gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dengan nilai signifikasi. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari keenam variabel penelitian saya memiliki nilai di atas 0,05, maka dapat saya simpulkan bahwa keenam
variabel saya terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk analisis regresi linear berganda, jadi berdasarkan tabel di atas, untuk persamaan regresinya itu PIA sama dengan minus 1,497 ditambah 0,244 TP ditambah 0,379 GR ditambah 0,565 SU ditambah 0,485 U plus 0,223 PA ditambah 0,884 PLA. Di sini hasil persamaan regresi untuk interpretasi dari analisis regresi berganda yaitu nilai konstanta bertanda negatif yaitu minus 1,497, artinya ketika tingkat pendidikan gender skala usaha, berusaha pengetahuan akuntansi dan pelatihan akuntansi sama dengan 0, maka penggunaan informasi akuntansi mengalami penurunan. Ia bernilai negatif ketika semua berubah bernilai 0, artinya rata-rata penggunaan informasi akuntansi berkurang minus 1,497 ketika tidak ada peningkatan pada variabel bebas. Selanjutnya untuk uji hipotesis GF, di sini untuk mengetahui di sini dapat untuk mengetahui variabel berpengaruh secara simultan untuk tidak dapat dilihat dengan dua cara, yaitu dengan melihat nilai sig atau membandingkan nilai T-tabel dengan F-tabel dengan F-hitung. Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka dapat disimpulkan variabel tersebut berpengaruh secara simultan atau bersama-sama. Nah, di sini untuk mengetahui nilai F-tabel, rumusnya F sama dengan K dibagi 6 dikurang K sama dengan K ini berarti jumlah variabel, N yaitu jumlah sampel, K ini juga variabel sama dengan F 6,93 dikurang 6, F-nya jadi 3,10. Nah, di sini untuk F hitung saya yaitu 33,039, sedangkan untuk F-tabel yaitu 3,10. Nah, di sini berarti untuk F hitung saya lebih besar daripada F tabel, maka dapat saya simpulkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, di sini juga selanjutnya itu uji T. Uji T juga sama dengan uji F untuk melihat variabel berpengaruh secara parsial, dapat dilihat dari nilai sig dan juga membandingkan T hitung dengan T tabel. Rumusnya juga T dikurang K bagi 2 sama dengan N dikurang K dikurang 1. Di sini didapatkan untuk T tabel yaitu 1,98. Nah, di sini untuk tingkat pendidikan memiliki nilai T hitung 0,97, sedangkan untuk T-tabelnya 1,988. Dapat disimpulkan bahwa untuk variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai informasi akuntansi. Selanjutnya untuk gender memiliki nilai T hitung 0,510. Nah, untuk T-tabelnya yaitu 1,988. Nah, di sini juga untuk nilai T-tabel lebih besar daripada nilai T hitung, maka dapat disimpulkan untuk variabel gender tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu skala usaha memiliki nilai T hitung 2,454 dan untuk T-tabelnya itu 1,988, di mana T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka dapat disimpulkan skala usaha pengaruh secara parsial terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu umur usaha memiliki nilai T hitung 2,192 dan untuk T-tabelnya itu 1,988. Di sini nilai T hitung lebih besar daripada nilai T-tabel, maka dapat disimpulkan untuk umur usaha berpengaruh secara parsial terhadap nilai informasi akuntansi. Selanjutnya, variabel pengetahuan akuntansi memiliki nilai T hitung 1,856 dan nilai T-tabel 1,988, di mana nilai T hitung pengetahuan akuntansi lebih kecil daripada T-tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu pelatihan akuntansi. Di sini nilai T hitungnya yaitu 3,729 dan T tabelnya itu 1,988. Nah, di sini nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya, di sini pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Di sini saya menjelaskan mengenai nilai T hitung dan juga T tabel yang untuk variabel tingkat pendidikan. Di sini untuk variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial sehingga H1 ditolak.
Selanjutnya yaitu paragraf kedua di sini, temuan yang dihasilkan oleh penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan IKM di Kota Batam hanya sebatas sekolah menengah atas, sehingga untuk menerapkan penggunaan informasi akuntansi masih sangat terbatas. Sehingga itu kaitan teori TAM dengan variabel tingkat pendidikan, di mana teori TAM tidak mendukung penelitian ini. Teori TAM menjelaskan bahwa untuk menggunakan sistem informasi akuntansi diperlukan keterampilan dan pengetahuan pengguna. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Listi dan Huda yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu pengaruh gender terhadap pengguna informasi akuntansi. Di sini saya menjelaskan mengenai nilai T hitung kurang dari nilai T tabel. Paragraf kedua yaitu temuan yang dihasilkan oleh penelitian ini menyatakan bahwa semakin lama usaha beroperasi maka berdasarkan hasil karakteristik responden menyatakan bahwa unit usaha dinominasi oleh perempuan dengan total 73%. Perempuan dianggap sebagai pemproses informasi yang sangat detail dalam mengolah seluruh informasi yang ada. Namun hal tersebut tidak sejalan pada penelitian ini. Teori TAM tidak mendukung penelitian ini. Teori TAM menjelaskan bahwa untuk menggunakan sistem informasi akuntansi diperlukan efisiensi dalam pengolah informasi yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa yang menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu pengaruh skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Ini untuk paragraf pertama menjelaskan mengenai perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Maka H3 diterima. Paragraf kedua yaitu temuan yang dihasilkan oleh penelitian ini menyatakan bahwa semakin besar skala usaha, maka semakin kompleks proses bisnis suatu usaha. Oleh sebab itu, pemilik usaha membutuhkan sebuah informasi akuntansi untuk membantu dalam mengatur dan mengelola usaha. Teori TAM mendukung penelitian ini. Teori TAM menjelaskan dengan menggunakan informasi akuntansi pada operasional usaha akan memudahkan pemilik dalam mengelola keuangan maupun aset usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda, Santosa dan Wulandari, Dewi, Musdalifah dan Amber Mintarsi dan Yasa, yang menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu pengaruh unit usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi untuk paragraf pertama. Di sini saya menjelaskan mengenai nilai untuk T hitung dan nilai T tabel, dan disimpulkan H4 diterima. Selanjutnya untuk paragraf kedua, temuan yang dihasilkan oleh penelitian ini menyatakan bahwa semakin lama usaha beroperasi, maka kebutuhan akan penggunaan informasi akuntansi juga meningkat. Hal ini dikarenakan usaha yang memiliki umur yang lebih lama cenderung memiliki pengalaman usaha lebih banyak sehingga memerlukan informasi akuntansi. Teori TAM mendukung penelitian ini. Teori TAM menjelaskan bahwa untuk menggunakan sistem informasi akuntansi diperlukan pengalaman yang memadai dalam menggunakan informasi akuntansi yang bertujuan untuk memudahkan pemilik dalam mengelola keuangan usaha dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdiana, Musdalifah, Yasa dan Hananto yang menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Untuk paragraf pertama, ini saya menjelaskan mengenai nilai perhitungan nilai T tabel dan untuk H5 ditolak. Paragraf kedua yaitu temuan yang dihasilkan oleh penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Tidak berpengaruhnya pengetahuan akuntansi dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya materi akuntansi dasar yang dimiliki oleh pemilik usaha, serta persepsi para pemilik usaha yang merasa akuntansi merupakan hal yang sulit dan tidak mudah diterapkan pada usahanya. Selanjutnya itu teori TAM tidak mendukung penelitian ini. Teori TAM menjelaskan bahwa untuk menggunakan sistem informasi akuntansi diperlukan pengetahuan akuntansi yang memadai guna memudahkan pemilik usaha dalam menerapkan informasi akuntansi pada usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu pengaruh pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Udah cukup ya Mbak, kayaknya jadinya kamu presentasi ini deh. Saya capek ini. Oke, saya komentarin dari depan terkait dengan saya belum nengok abstraknya dulu ya, karena abstraknya harus lihat dulu isinya. Jadi abstraknya komennya nanti dulu. Harusnya kalau abstrak adalah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Itu udah standar. Tapi saya nggak mau komen yang isinya dulu karena saya belum tahu isi di dalamnya. Oke, di pendahuluan adalah tadi sudah Anda sebutkan gap riset dan sebagainya. Yang belum adalah manfaat penelitian dan tujuan penelitiannya nanti tolong dicek kembali. Karena di situ kan Anda
pengennya adalah determinan kan gitu. Judulnya aja determinan, tapi tujuannya kok tidak sesuai dengan determinan kan gitu. Ya, baik. Terus manfaat penelitian juga nggak ada. Oke, terus batasan penelitian tolong lagi dilihat di proposal. Seingat saya itu kamu ngadopsi kuesionernya siapa, bla 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 kan gitu. Gitu ya, nggak tahunya jadinya di sininya berubahnya kayak gitu, saya nggak tahu. Harusnya kan tinggal copy paste yang ada di proposal. Oke, manfaat, tujuan, batasan, terus kajian teori adalah yang namanya situ adalah kajian teori dan pengembangan hipotesis. Di sini adalah yang diperlukan adalah green teori saja. Jadi silahkan nanti Anda cek green teorinya apa. Terus tadi Anda kalau mau masukkan terkait dengan apa tadi IKM dan sebagainya, ya cukup satu paragraf menurut saya sudah lebih dari cukup kan gitu. Tuh. Oke, terus berikutnya adalah di situ adalah pengembangan hipotesis. Nah, itu kan pengertian ini aja kamu segaban kan gitu. Sebenarnya adalah poinnya saja paling penting. Terus di pengembangan hipotesis, kajian literaturnya nggak kamu buat tiba-tiba langsung ini contohnya hipotesis 1 nih, berdasarkan pemaparan menurut Mayer-Level menyelesaikan bla bla bla. Kan harusnya Anda jelaskan dulu Mayer-Level itu meneliti tentang apa bla bla bla, singkat, padat, jelas, sehingga barunya muncul di situ. Nah, ini kan contohnya. Dan itu semua hipotesis kamu kan ada tadi berapa? 6 hipotesis ya? Iya, 6 hipotesis. Dan itu semuanya kayak gitu. Kamu hanya nyuplik yang di pengembangan hipotesis, tapi kajian literaturnya nggak ada. Padahal yang paling penting adalah kajian literaturnya, kamu summary sehingga kamu ini. Jadi bukan berdasarkan pemaparan di atas dulu, pemaparan yang mana orang di situ kamu pendapatmu. Ya, ini komentar secara keseluruhan sebenarnya adalah kamu nyontek, kamu melihat artikel versi kakak tingkat yang dulu, bukan melihat artikel versi penulisan artikel yang kayak Aldina, temenmu kayak Sita Widitya kan gitu. Ini rasanya rasa skripsi yang diartikelkan, padahal ini adalah artikel. Itu kelihatan dari tadi, nanti ke belakang ya. Padahal Anda bisa lihat yang punyanya Aldina, Ditya kan gitu. Tuh. Itu adalah template yang kita sepakatin bersama baik oleh dosen pembimbing, penguji, dan mahasiswa. Tapi kalau saya baca punyamu ini gitu, ini rasanya rasa skripsi tapi bentuknya artikel. Itu kalau nggak salah ini template 2019. Padahal sekarang udah template 2021. Itu ya Mbak. Jadi masih rasanya ya kayak gini jadinya. Jadi kayak tadi kamu ngejelasin bla 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 ini itu itu. Ya terlihat tadi dari pengembangan hipotesis yang itu. Oke, itu di pengembangan hipotesis, terus di metodologi penelitian. Oke. Oh ya ini model penelitian. Model penelitian di situ adalah kamu kan bilangnya adalah determinan. Nah determinannya harusnya di situ kan kalau nggak salah waktu di proposal saya ingat itu determinannya itu diukur dengan X1, X2 berarti itu kan determinannya. Dan harusnya adalah kepala atasnya adalah determinan bla 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 baru isinya tingkat pendidikan bla bla bla. Nah, jangan kalau yang udah benar di proposal jangan kamu berimprovisasi jadinya salah kayak gini kan, padahal di proposalnya udah betul. Oke, terus ya jadi kan di situ kan pengembang kamu di situ 1x2 tapi y-nya nggak dikasih tahu. Mana var kamu dari depan dari latar belakang tadi sudah disebut variabel dependen independennya, tapi begitu model penelitian nggak muncul. Ya. Tuh. Terus itu jadi gambar harusnya ada sumber dan sebagainya itu penulisannya. Oke. Metode penelitian. Metode penelitian itu seingat saya adalah harusnya menjelaskan Anda populasinya datanya apa. Terus ini saya agak geli tadi baca data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa kuesioner. Berupa kuesioner itu adalah metode Anda mendapatkan data primernya.
Ini kan jadinya kamu kemana-mana kan. Coba dibaca proposalnya lagi. Kayaknya saya nggak itu lah. Tuh. Oke, data primermu itu apa kan gitu. Cara dapetin data primer Anda dengan cara menyebarkan kuesioner. Tuh. Terus jadinya kayak gitu coba. Masa datanya berupa kuesioner? Kan enggak. Ya, Ya, tuh. Kan cara nyebarinnya kuesioner Anda pakai apa? Itu kan beda lagi. Cara menyebarin kuesionernya Anda pakai metode apa? Mau menyebarin dengan Google Form, bla bla bla. Nah, itu kan metode penyebarannya. Tuh. Jadi ini udah mulai dari sini, pokoknya udah mulai ngaco deh. Kamu coba dicek lagi, baca lagi itu metode. Seingat saya proposal kamu udah bagus, soalnya sudah diiniin, udah direview oleh dosen penguji juga. Tuh, tapi jadinya nggak tahu kamu sokat-sokatnya suka-suka kamu sih. Jadinya kayak gitu. Tuh, terus tuh banyak tepo-tepo itu. Banyak dari tadi kebanyakan spasi, banyak tepo dan sebagainya itu. Oke, kan harusnya metodologi terus populasinya siapa, cara ngumpulin coba teknik pengambilan penetapan sampel, yaitu teknik coba ke bawah nih sensus. Nah, coba kamu cek lagi deh di proposalmu bilang nggak kalau kamu bilang sensus. Makanya tadi saya kira begitu Anda ngomong, kok kayaknya ada aneh gitu. Coba kamu lihat itu di proposal. Di sini Anda nggak nyebutin populasinya mana, sampelnya bagaimana, dan sebagainya. Tuh. Nah, populasinya 93. Benar nggak kamu tadi di depan aja kamu bilangnya berapa? Iya, Bu. Di latar belakang. Iya, 93, Bu. Nah, coba dicek. Di latar belakangmu tadi bujunya apa? Oke? Tuh, nggak nyambung antara latar belakang dengan di metodologimu nggak nyambung. Coba di latar belakangmu tadi menyebutkan data bahwa dapat dari ini berapa. Oke, terus ini next. Mbak, ya nggak kamu nanti cek lagi lah. Saya nunggu kamu nanti nggak selesai nanti. Oh iya, Bu. Oke, masih di metodologi penelitian. Definisi operasional variabel. Sejak dari mana definisi operasional variabel itu ditaruh di lampiran, Mbak? Kamu pernah baca artikel nggak definisi operasional variabel itu ditaruh di lampiran? Dia karena digabungin sama pertanyaan kuesionernya, Bu. Jadi ditaruh di dalam. Sejak kapan bahwa definisi operasional variabel itu digabungkan dengan pertanyaan kuesioner? Waktu di proposal digituin nggak? Enggak sih, Bu. Ya sudah. Kamu nggak usah ini. Kalau di proposal yang ada ya udah definisi operasional variabel itu adalah jadi patokan Anda waktu ngejelasin ini kamu uji validitas X1, X2, sedangkan definisi operasional variabelnya aja nggak kamu kasih tahu, langsung kamu jawabnya X1, X2. X1-nya siapa? X2-nya siapa? X3-nya siapa? Tuh. Ya. Ya. Iya. Ya di proposalnya boleh nggak ditaruh di lampiran? Ya, bukan saya ngikutin salah satu artikel itu. Iya, bukan ikuti template kan? Iya. Iya. Makanya tadi kesimpulan saya di awal tadi benar kan? Ini rasanya skripsi yang diartikelkan. Skripsi tapi dibuatnya dalam artikel gitu. Oke, situ definisi operasional variabel, terus teknik analisis data. Kan ada kan definisi, tidak hanya sampai di definisi operasional variabel kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya enggak? Kamu baca lagi deh proposalmu. Jangan dihilangkan yang di proposal itu. Teknik analisis data Anda enggak ada. Anda mau menguji hipotesisnya pakai apa? SPS dan sebagainya, jenis data Anda apa, bla bla bla, itu enggak ada. Padahal di proposal ada kan? Ya. Iya, Bu. Lihat recording Anda semester lalu. Ada enggak saya komen di situ? Ada di YouTube situ. Oke, itu oke. Di metodologi penelitian tidak hanya selesai definisi operasional variabel, di situ sampai analisis hipotesis dan sebagainya.
ya kan? Jadi di situ Mbak, kamu kayak jangan ngikutin ikutinlah template yang betul, bukan katanya. Proposal Anda itu sudah ngikutin template-nya, tinggal diubah menjadi artikel ke sini. Ini bukan dosennya, kamu mempersulit diri kamu sendiri, bukan dosennya. Diri kamu yang mempersulit diri sendiri. Ya? Proposalnya udah betul, udah diikutin yang betul itu, udah direview oleh dosen penguji. Oke, harusnya tadi saya tinggal langsung lihat hasil penelitian, tapi dari depan kamu udah itu. Banyak yang kamu diskon. Dan semua yang tadi saya komen itu semuanya ada di proposal Anda. Cek kembali. Oke, coba saya pastikan proposal Anda metodologi penelitian tidak hanya selesai di definisi operasional penelitian. Oke, enggak Bu, ini nah, lihat itu buktinya di YouTube ada. Oke, next. Harusnya hari ini saya hanya fokus di hasil penelitian dan pembahasan karena proposal Anda sudah beres kan gitu. Oke, hasil penelitian. Hasil penelitian Anda lihat, Anda bacalah punyanya. Kamu kan satu kelas sama Ditya sama siapa sih yang kemarin itu? Saya sama Ditya sekolah. Iya, sama Ditya atau sama itu. Tanyalah yang betul. Lihat ya format yang sudah di ACC itu. Oke, karakteristik responden. Jadi sebelum Anda menjelaskan karakteristik responden, Anda jelaskan dulu populasi Anda berapa sih? Anda ngumpulinya berapa lama? Anda menyebarkan kuesioner kapan dan sampai kapan? Bukan langsung kucur-kucur kuesioner saya bla 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 kan gitu. Enggak. Kan harus dijelasin dulu. Makanya tadi bunyi di metodologi penelitian itu Anda bunyikan di sini, dijelaskannya di sini. Anda ngumpulin kuesioner, ngumpulin data primer Anda kapan, dengan metode apa? Tadi webnya WhatsApp-nya siapa? Yang Anda kirimkan siapa saja? Dengan cara bagaimana? Berapa lama Anda mengumpulkan kuesioner itu? Lo nggak berbunyi loh, kamu tiba-tiba langsung mengumpulkan data 93 responden loh. 93 responden dalam sehari kah, 2 hari kah? Itu penting. Oke, jadi itu yang penting. Itu populasi Anda dijelaskan. Tadi populasi saya segini, teknik saya ngembarin kuesionernya begini, dan sekian hari sampai sekian. Barulah saya data kolek lagi. Kan gitu. Dijelaskan. Bukan langsung kucur-kucur 93 responden. 93 responden itu siapa? Bla bla bla. Oke, ini namanya karakteristik responden. Itu makanya kamu nggak ada tadi di metode penelitian kan Anda pakai analisis deskriptif kan? Ayo, nggak ada penjelasannya. Saya nggak menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptifnya itu yang analisis frekuensi ini. Coba dibaca lagi proposalnya. Ya, Bu. Oke. Coba dibaca lagi proposal Anda. Benar nggak? Ada kok di situ rekamannya kan? Kalau Anda nggak pakai statistik deskriptif. Oke, itu oke, karakteristik. Ya tadi semuanya sebenarnya balik lagi di metodologi Anda tadi banyak yang kamu hilangkan. Oke, terus oke. Hasil uji validitas dan reliabilitas ini boleh Anda lampirkan kalau Anda terbatas terkait dengan halaman. Cukup Anda kasih kesimpulan, bukan definisinya operasional variabel yang Anda taruh di lampiran. Itu boleh.
Tuh. Itu boleh Anda taruh di lampiran. Cukup Anda buat summary. Tuh. Oke, uji validitas dan reliabilitas. Itu boleh, cukup kita bilang bahwa sudah dilakukan dan Anda bilang uji validitas ini ke siapa? Apakah langsung ke sampel responden Anda atau berbeda? Nah, itu nggak ada penjelasan di artikel Anda. Iya kan? Ya. Padahal di bimbingan sebelumnya Anda jelasin apa coba? Nah, Anda lihat recording Anda yang sebelumnya. Tuh. Nggak ada bunyinya di sini. Oke. Jadi uji instrumen data Anda itu Anda pakai apa? Bla 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 kan gitu. Oke. Tuh, terus next itu untuk uji validitas. Terus oke, ini masih nih berhenti di sini. Menurut sekarang itu siapa? 2003. Nah, padahal Anda kebilangnya kalau nggak salah pakainya Gozali di proposalnya seingat saya. Nah, kamunya di sininya pakai sekarang. Nggak nyambung kan? Aduh Mbak, kamu kok mempersulit diri Anda sendiri? Nah, maksudnya saya menurut sekarang ini kan dari buku dia mengutip dari situ, makanya saya langsung mengutip buat menurut siapa gitu. Ya kamu lihat dulu. Kamu cara ngutipnya nggak tahu ya. Kamu baca lagi lah, balik lagi ke metodologi penelitian lah. Ininya, cara mengutip reference. Oke, terus oke. Nah ini rasanya uji asumsi klasik Mbak. Ini artikel. Yang namanya artikel uji asumsi klasik itu bisa dibuat summary. Makanya tadi saya bilang, punyamu ini skripsi yang dibuat artikel. Tuh. Jadi sebenarnya kalau namanya uji asumsi klasik itu sebenarnya langsung satu kesatuan dengan hasil uji hipotesis. Jadi bukan satu persatu begini. Tuh. Di dalam artikel itu boleh dibuatkan summary-nya. Ini hasil uji normalitasnya begini, hasil ininya begini, bla 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 bla. Bahwa Anda sudah lakukan hasilnya ini. Itu. Kalau ini skripsi yang template 2019 memang betul persis punyamu ini. Yang lulus untuk angkatan 2019. Yang lulus tahun 2019. Yang begini persis punya ini. Tuh. Oke, dipisah antara analisis data dengan analisis hipotesis. Tapi kalau yang namanya artikel, ya satu kesatuan. Contoh tadi, hasil hipotesis Anda. Tuh. Anda masih sibuk aja dengan R hitung, R tabel, bla bla bla. Padahal kalau hipotesis yang artikel, yang versi artikel adalah Anda harus ngasih nilai koefisiennya berapa, p-value-nya berapa, t-statnya berapa. Barulah di situ Anda simpulkan hipotesisnya diterima atau ditolak. Coba Anda udah baca 10 artikel kan? Ya, Bu. Iya. Ada nggak yang versinya punyamu ini? Tuh. Jadi bukan yang tadi, ini uji. Nah ini contoh nih tadi, yang kemarin dari pertanyaan saya dari kemarin, konstasa bertanda negatif. Ini loh kamu bahasnya masih begini. Belum maknanya. Yang namanya artikel, Mbak, yang namanya kita riset, itulah ada Anda interpretasikan di artikel Anda ini. Apa sih? Anda judulnya apa sih? Determinan yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Kalau konstatanya negatif, artinya
Semakin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, maka penggunaan informasi kan semakin menurun kan. Lah punya mulu masih berbilangnya 0 ini apabila tingkat skala dan ini 0 0. Lah apa maksudnya? Ya kan gitu. Yang mana? Oh berarti kan gitu. Terdapat kalau misalnya tadi terdapat perbedaan, kan harusnya begitu. Antara IKM yang dipimpin, yang miliknya oleh wanita, atau tadi terserah kamu satunya berapa, nolnya siapa, laki-laki, terdapat perbedaan cara penggunaan informasi akuntansi. Kan gitu bahasanya. Terus uji F. Uji F itu apa? Nah, ini malah kriterianya signifikan dan sebagainya. Berapa? Kan harusnya uji F itu yang lihat apa coba? R-square-nya kan? Mana nggak ada. Nggak kamu sajikan. Nih, mana? R-square-nya nggak kamu sajikan. Nggak kamu jelaskan. Ini kan uji F kan itu, melihat fit modelnya apa enggaknya. Mana nggak ada penjelasan. Diketahui R-square, pengaruh X, bla bla bla. Ini kan udah ngomong data, Mbak. Udah ngomong variabel. Anda udah menggunakan variabel. Ini makanya tadi saya bilang, kalau versinya skripsi 2019, memang benar yang kamu buat ini. Oke, terus tadi yang hipotesis uji T, pernah nggak kamu lihat skrip apa? Lihat, saya tadi kayaknya sepanjang saya baru lihat artikel punyamu ini deh, yang uji T, hasil uji T. R hitung R ini udah nggak kayak gitu, Mbak. Harus lihat langsung aja P-value-nya apa, berapa, T-stat-nya berapa, hipotesisnya diterima atau ditolak. Jadi sebenarnya tabel-tabel Anda sampai berapa banyak tadi tabel, itu cukup bikin 2 tabel, sudah cukup, 2 atau 3 tabel sudah cukup. Karena dibuat namanya apa? Summary. Tuh. Jam diperlukan apa? Penjelasannya yang banyak, bukan timingnya. Penjelasan artikelmu ini yang perlu banyak. Anda menggali lebih banyak. Tuh. Kalau tadi Anda menggunakan tadi Anda ujian statistik memang benar. Begini. Tuh. Oke. Itu ya Mbak, diperbaikin yang itu tadi. Dan itu nanti akan menyusun. Coba lihat kesimpulanmu tadi. Oke. Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan penelitian. Nah, coba Anda baca. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh. Enggak. Coba kamu baca, sesuai enggak tujuan penelitianmu dengan kesimpulan? Oke. Manfaat penelitian adalah merupakan implikasi. Mana ada enggak implikasinya? Dari kesimpulanmu. Mana? Enggak ada. Ya. Terus? Keterbatasan. Mana? Belum ada kan? Iya. Makanya, jadi tujuan penelitian itu dijawab di kesimpulan. Jawabannya adalah di kesimpulan. Manfaat penelitian itu jawabannya juga di kesimpulan terkait dengan implikasi hasil penelitian Anda ini. Apa sih?
Oke. Keterbatasan itu adalah yang tadi keterbatasan Anda data di depan tadi. Jawabannya adalah di saran. Jadi ada maknanya, Mbak. Nggak cuma Anda nuliskan tujuan apa, bla bla bla. Bukan sekedar itu. Oke. Diperbaiki itu kesimpulannya, manfaat, dan sarannya. Ya sama tadi yang sapi depan-depan tadi juga iya. Lihat punyanya Ditya, punyanya Aldina, itu data sekunder ya, data terima siapa sih kemarin yang itu lupa saya. Tuh. Oke, gitu Mbak, cukup. Ibu, berarti nanti yang untuk tabel-tabel yang di sini saya masukkan ke lampiran ya, Bu. Di sini lebih di hasil pembahasan lebih. Tuh kan, kamu jadinya interpretasi sendiri kan, tabel-tabel dimasukkan lampiran. Nah, didengarkan lagi Mbak recordingnya, saya ulang lagi. Oh, oke, Bu. Oke, cukup ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bu.